Selamat datang di pelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Dulu waktu perusahaan jasa kita sudah belajar mengenai jurnal penyesuaian. Dan apa yang kita pelajari di perusahaan jasa waktu itu kita gunakan lagi di sini, Nak. Ya, kita gunakan lagi di sini. Nah, yang kita pelajari sekarang ini bukan yang pernah kita pelajari dulu, melainkan ini adalah tambahannya. Jadi, selain kita menggunakan penyesuaian seperti yang kita pelajari di dalam perusahaan jasa dulu, kita menggunakan penyesuaian ini juga, gitu ya. Jadi ada tambahan, gitu ya. Oke, kita langsung ke teorinya saja. Pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang pada dasarnya sama. Tetapi pada perusahaan dagang terdapat beberapa akun lagi yang perlu disesuaikan dan akun ini tidak ada dalam perusahaan jasa. Kalau kalian masih ingat akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang itu kan ada tambah-tambahan itu ya. Kalau kalian ingat ketika pertama kali belajar perusahaan dagang. Untuk mengerti itu, lihat materi di bawah ini. Yang pertama, ngomongin persediaan barang dagang, PDB. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun persediaan barang dagang menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kita lihat yang metode ikhtisar laba rugi. Oke, sebelumnya. Pak, kalau misalnya kita mau buat jurnal penyesuaiannya, milih salah satu gitu ya. Atau harus dua-duanya? Kita sekarang belajar dua-duanya, Nak ya. Kita sekarang akan belajar dua-duanya. Tapi kalau dalam kehidupan, kalau dalam dunia nyata, dunia pekerjaan, kalian nanti akan diminta untuk hanya melakukan satu saja. Ya, mau yang ikhtisar laba rugi atau yang HPP gitu. Ya. Kalian diminta untuk milih salah satu saja. Oke, kita ke ikhtisar laba rugi ya. Akun yang harus dijurnal dalam metode ikhtisar laba rugi adalah pertama persediaan awal, kedua persediaan akhir. Persediaan awal itu yang mana? Jadi untuk persediaan awal ini kalian melihatnya di neraca saldo. Di neraca saldomu. Ya. Di neraca saldo berarti itu persediaan awal. Nah, persediaan akhir di mana? Ini ada di soal penyesuaian. Ketika kalian akan diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, nanti di sana ada keterangan persediaan akhir berapa begitu, Nak ya. Nah, gitu. Kita ke contoh. Contoh aplikasi metode ikhtisar laba rugi. Data perusahaan di neraca saldo PD Makmur terdapat persediaan barang dagang Rp 1 juta. Data perusahaan di neraca saldo. Ingat, ini kita ngomongin di neraca saldo terdapat persediaan barang. Senilai 1 juta. Berarti ini persediaan barang dagang apa? Nih, kita kembali lagi ke sini, Nak. Berarti ini termasuk persediaan barang dagang awal. Ya. Ini termasuk persediaan barang dagang awal, ya. Karena di sini dikatakan di neraca saldo. Nah, dan ketika dihitung di gudang, persediaan barang dagang tersisa 13 juta. Nah, ketika diomongkan seperti ini, ketika diberitahu informasi seperti ini, persediaan barang dagang tersisa 13 juta, berarti inilah yang disebut atau yang kita sebut dengan istilah persediaan akhir. Ya, yang disebut dengan istilah persediaan akhir. Persediaan barang dagang tersisa 13 juta ini. Begitu. Ya, coba kita lihat cara menjurnalnya seperti apa. Nah, gini ya. Jurnal penyesuaian metode laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Nah, kita menemui istilah ikhtisar laba rugi, ya. Dalam metode ikhtisar laba rugi, kita menemui istilah ikhtisar laba rugi. Persediaan awal, persediaan akhir. Persediaan awal berarti yang ada di neraca saldo ya. Lalu persediaan akhir berarti yang ada di soal penyesuaian.
Persediaan awal diletakkan di sisi kredit. Persediaan akhir diletakkan di sisi debit. Jadi ada dua jurnal. Yang pertama adalah ini, jurnal persediaan awal. Yang kedua adalah jurnal persediaan akhir. Pasangannya sama, ikhtisar laba rugi. Jika memang dia persediaan barang dagang awal, maka diletakkan di kredit. Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi yang diletakkan di debit. Senilai berapa? 1 juta dari nominalnya. Ini. Ya. Jika persediaan barang dagang akhir ada, maka dia letakkan di debit seperti ini. Lalu kreditnya ikhtisar laba rugi. Nominalnya berapa? Nominalnya yang ada di soal. 13 juta. Selesai. Ini untuk metode ikhtisar laba rugi. Seperti ini. Ini tambahannya. Ya, ini tambahannya. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat persediaan barang dagangan dengan metode yang satunya, yaitu metode HPP ini ya. Ini untuk metode HPP-nya. Akun yang harus di jurnal dalam pendekatan HPP adalah 1 persediaan awal, 2 persediaan akhir. Ini sudah sempat kita bahas tadi. Ini berarti adanya di neraca saldo. Yang ini adanya di soal, ya. Soal apa? Soal penyesuaian. Tuh. Lalu selain persediaan awal dan persediaan akhir, pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian juga di jurnal di sini. Berarti istilahnya akun nomor 5, ya nak ya. Akun nomor 5 yaitu pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Keempat-empatnya ini, akun nomor 5 ini juga di jurnal dalam metode HPP. Nah, coba kita lihat contoh aplikasinya ya. Ini contoh aplikasinya. Nah, data perusahaan di neraca saldo terdapat persediaan gitu ya. Dapat persediaan barang dagang 1 juta. Ingat ini di neraca saldo berarti ini pasti persediaan awal 1 juta ini. Dan ketika dihitung di gudang persediaan barang dagang tersisa ini nak. Gitu. Ya. Tersisa 13 juta. Nah, pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian terdapat di neraca saldo. Jadi kita harus melihat neraca saldonya. Ya, kita harus buat neraca saldonya PD makmur terlebih dahulu. Ini kan kita ngomongin PD makmur ya. Kita harus melihat di sana. Di neraca saldo itu. Itu. Coba kita lihat sekarang jurnal penyesuaian dengan metode HPP, aplikasinya seperti apa. Untuk yang ini persediaan awal, ini sama persis seperti halnya kita menjurnal dalam metode laba rugi. Perbedaannya adalah ketika dalam metode laba rugi, ini namanya ikhtisar laba rugi nak. Ya. Ini namanya ikhtisar laba rugi, seperti ini. Nah, ini berarti dengan metode laba rugi. Kalau dengan metode HPP, ya sudah. Berarti kita tulis HPP gitu. Begitu pula dengan yang persediaan akhir. Kita loncat dulu ya. Persediaan akhir dalam metode ikhtisar laba rugi ini adalah ini seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi karena ini metode HPP, ya sudah kita ganti dengan istilah HPP seperti ini. Jadi untuk persediaan awal, persediaan akhir sama konsepnya dengan yang metode ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang kita bahas yang lainnya. Untuk pertama, tadi ada pembelian, retur pembelian, biaya angkut pembelian, dan potongan pembelian. Ya, kita beri warna saja, seperti ini. Nah, pertama, kita akan membahas yang pembelian terlebih dahulu. Pembelian, caranya begini. Pembelian itu adalah akun nomor 5. Ya, akun nomor 5. Berarti yang harus kita lakukan adalah meng-cross check dari neraca saldo. Gitu ya. Kita harus meng-cross check dari neraca saldo. Di sini kok bisa ada pembelian kredit 22.100. Nah, kita lihat di neraca saldo sekarang, nak, ya. Nah, ini untuk neraca saldo PD makmur ya, periode Januari. Kita lihat, berarti kan ada ini, nak.
nanti yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya ini. Selain ini ya. Ada ini, ada 4 ini. Yang pertama kita fokus di pembelian. Pembelian 511 nominalnya di sini adalah 22.100.000. Di mana nak? Di sisi debit. Maka dalam jurnal penyesuaian dia diletakkan di sisi kredit. Posisinya dibalik. Lalu debitnya ditulis dengan HPP, akun HPP. Nominalnya sama 22.100.000. Begitu caranya ya untuk pembelian. Nah, sekarang kita ke yang retur pembelian. Coba kita lihat retur pembelian di sini bagaimana? Nih, retur pembelian ada 500.000 di kredit. Retur pembelian ada 500.000 di kredit, gitu ya. Berarti dalam jurnal penyesuaian di sini nanti harus diletakkan di debit, nak. Nih. Ya. Retur pembelian ditaruh di debit, lalu kreditnya adalah HPP. Senilai 500.000. Begini. Ya, retur pembelian sudah. Sekarang biaya angkut pembelian. Coba kita cross check di sini. Biaya angkut pembelian 514 ada 100.000 di debit. Berarti di jurnal penyesuaian letaknya harus dibalik. Maka di sini beban angkut pembelian dia letakkan di kredit. Ya, awalnya di debit seperti ini. Biaya angkut pembelian di debit, ya. Di sini diletakkan di kredit. Lalu debitnya adalah HPP. Juga nominalnya 100.000. Nah, sekarang yang potongan pembelian pun sama. Ya. Kita lihat di neraca saldo potongan pembelian. Nih, ada 97.000. Posisinya potongan pembelian di kredit. Ya. Sekarang berarti dalam jurnal penyesuaian letaknya harus dibalik. Dia diletakkan di debit. Lalu kreditnya HPP. Senilai berapa? 97.000. Begitu caranya untuk jurnal penyesuaian metode HPP. Diingat baik-baik bahwa sebenarnya metode HPP dan metode ikhtisar laba rugi itu hanya dipilih salah satu saja, nak ya, dalam dunia nyata, dunia pekerjaan. Tapi di sini nanti saya akan selalu menugaskan 2 supaya kalian paham. Gitu ya. Dan ini bukan satu-satunya yang kalian kerjakan ketika mengerjakan jurnal penyesuaian perusahaan dagang, melainkan ini adalah tambahannya. Kalian sama persis mengerjakan seperti halnya kalian mengerjakan dalam perusahaan jasa waktu itu. Jurnal penyesuaiannya ya. Dan ini ada tambahan khusus untuk perusahaan dagang. Begitu ya. Terima kasih.